Hai semuanya, kembali lagi dalam vlog gua. Gimana kabarnya? Semoga kabarnya baik-baik saja. Dalam video kali ini gua mau bikin segmen baru sih soal perturingan, tapi di sini gue lebih pengen ngebahas barang-barang atau aksesoris motor atau pokoknya yang berhubungan sama dunia touring dalam dunia motor, yang dimana di situ akan gue review barang tersebut atau gue unboxing barang atau ada instalasi terhadap aksesoris motor yang nanti akan gue pasang di motor gue. So tanpa banyak basa-basi, enjoy the video guys. Oke, dalam video kali ini gue mau review sebuah barang. Mungkin ini barangnya berguna juga bagi teman-teman yang suka touring. Jadi gue mau nge-review barang, ini dia barangnya, gue langsung aja. Nah ini dia guys, tas Kriga, ini tas ransel by the way, yang dimana namanya tas Kriga R30. 30 di sini menandakan kalau dia bisa maksimal kapasitasnya itu 30 liter guys. Nah ini dia nih tasnya nih, yang dimana dia punya quad lock system. Jadi secara simpelnya itu penjelasannya, jadi kalau misalnya kalian yang pakai tas ini, itu bebannya itu bukan di pundak guys, jadi kayak dibagi gitu di bagian dada terutama, karena dia ada strap quad locknya begini nih, kalian bisa lihat. Nah jadi seperti ini nih, kalau misalnya udah dikunciin ya di bagian tasnya ini, strap tasnya, kalau misalnya kalian udah pakai gitu kan. Nah ini waktu itu gue pakai tas ini waktu pas touring ke Dieng. Waktu itu pertama kali gue coba pakai touring pakai siapa, Diana, motor gue. Cuman karena motor gue tiba-tiba trouble, gue akhirnya tuker motor pakai si Naomi. Nah mungkin bagi teman-teman yang belum nonton video touringnya, kalian bisa cek linknya di sini. Di situ gue pakai bener-bener full dari pergi sampai pulang, gue pakai tas ini. Di sini gue pengen nyampein aja sih beberapa poin-poin review yang pengen gue share ke teman-teman semua. Kalau tas ini secara overall sih sebenarnya ini enak banget dipakai buat touring, karena terus terang dia bikin kita tuh nggak begitu capek. Tapi, nah ada tapinya guys, kalau misalnya kalian bener-bener bawa barangnya tuh full banget sampai full mendekati 30 liter ini ya, kayak bawa baju ya, pokoknya kayak bawa barang sampai bener-bener full gitu kan. Karena kebetulan kalau misalnya kalian foto ini, gue tuh bener-bener bawa barangnya itu full banget, dia sampai tasnya penuh gitu kelihatannya. Nah jadi kalau dibawa riding, terutama untuk kayak kita pakai motor yang sport, lama kelamaan ya pegel juga sih. Tapi rasa pegel itu datangnya nggak yang tiba-tiba langsung pegel gitu guys. Nah makanya itu dari sekian banyak ransel buat motoran, menurut gue Kriga ini adalah tas yang paling proper ya, atau ransel yang paling proper, yang dimana bisa dibawa buat touring. Kalau misalnya teman-teman yang suka doyan pakai ransel gitu ya, bawa barang-barangnya, nah gue menyarankan ya pakai Kriga ini. Cuman minusnya juga ya harganya sih guys, harganya juga cenderung mahal. Tapi menurut gue dari mahalnya itu memang ada harga, ada kualitas ya. Nah kualitas Kriga ini sangat bagus banget lah, nggak usah ditanyain lagi. Dan dia tuh ada bagian yang full waterproof, contohnya yang kayak gini. Nah ini yang full waterproof ini dia kapasitasnya 30 liter, terus selebihnya itu dia kayak water resistant aja sih, jadi nggak full waterproof. Jadi yang ada bagian sini sama di bagian sini. Biasanya gua kalau naruh barang-barang kayak gadget, laptop segala macam, gua taruhnya di sini guys ya, taruhnya di sini. Terus kayak barang-barang yang kayak toolkit atau apa misalnya gitu ya, kalian bisa taruhnya di sini. Pokoknya kalian bisa taruh barang-barang di sini yang non elektronik deh, itu aman banget. Dan memang tas ini gede banget ya, tas ini gede banget. Jadi kalau misalnya teman-teman yang doyan touring pakai tas Kriga, ini salah satu part atau salah satu goodies yang dimana cukup membantu dan sangat fungsional banget kalau misalnya kalian mau touring pakai ransel, yaitu dari Kriga R30. Dan sebenarnya untuk R30 ini dia barangnya udah lumayan lama ya umurnya. Jadi ini bisa dibilang produk terakhir dari Kriga yang untuk kapasitas ransel 30, yang 30 liter ya maksudnya. Kurang lebihnya seperti itu aja sih impresi gue dengan tas ini. Reviewnya cukup singkat aja sih sebenarnya, gue nggak mau yang kayak terlalu teknis atau gimana. Tapi yang jelas kalau misalnya kita touring pakai ransel, sebenarnya ya mau sebagus-bagusnya ransel tersebut dari pabrikan mana, brand mana gitu ya, ya namanya ransel itu kita kan naruhnya di pundak gitu kan, walaupun dia di
sematin kayak entah itu sistem quadlock kayak Kriga atau apapun gitu ya, strap, ya lama-lama ya pegel juga kalau misalnya bawaannya itu terlalu banyak guys. Kalau misalnya barangnya bawaannya cukup, ya menurut gue sih bisa sih, nggak begitu pegel rasanya. Karena sejatinya kalau misalnya buat touring, kalau misal kalian ingin bawa barang terus taruhnya di ransel, sebisa mungkin barang-barang tersebut tuh adalah barang-barang yang memang penting, yang penting-penting aja sih, bukan semua barang taruhan ransel terus kita bawa gitu. Contoh kayak jas hujan, atau kayak misalnya kalian suka ngerekam-rekam kayak pakai kamera, ya baterai cadangan, terus ya power bank segala macem. Pokoknya barang-barang yang memang esensial gitu, yang pasti akan sering dibuka, bisa gampang diakses gitu ya. Bukan barang-barang yang kayak baju, laptop segala macam. Gue pikir itu bukan barang-barang yang seharusnya taruh di ransel ya. Melainkan bisa di tas yang memang lebih proper kayak tail bag gitu kan, atau box kalau misalnya motor kalian ada boxnya. Pokoknya ransel itu fungsinya lebih ke barang-barang esensial sekali lagi ya, karena kalau misalnya kalian yang nggak biasa touring bawa ransel, dijamin deh rasa pegel itu langsung ada banget, apalagi kalau misalnya kalian pakai motor sport kayak gua gitu ya, yang dimana memang ergonominya cukup nunduk gitu, terus kita riding cukup lama ya, entah seharian 12 jam riding gitu. Itu yang namanya pegel pasti ada. Dan gua, apakah gua ngerasa pegel pakai tas Kriga tersebut waktu gua kemarin touring? Jelas pegel, tapi rasa pegel itu nggak cepet muncul. Sebenarnya lebih ke situ aja sih. Sebagus-bagusnya ransel sebenarnya meminimalisir rasa pegel itu datangnya cepet. Jadi kalau misalnya rasa pegel kalian datangnya cepat, ya mungkin antara tasnya atau memang tubuh kalian yang memang tidak kuat untuk membawa barang di waktu yang lama gitu ya saat riding. Karena memang kalau kita riding buat touring, kita perlu banget yang namanya fisik yang fit, terus istirahat yang cukup, makan yang cukup, pokoknya yang dimana tuh kita bisa lebih kuat kalau misalnya mau bawa barang-barang ketika waktu touring, contohnya dengan menggunakan ransel. Jadi paling itu aja sih pesan gua soal tas touring ini. Itu aja, semoga berguna guys. Oke, terus ini ada paket, gue mau buka. Sebenarnya ada 2 paket sih, ini sama yang gede itu. Wow, yang gede itu nanti kita buka setelah yang kecil ini. Jadi waktu itu gue sempat beli barang di online shop. Ya sebenarnya barang yang gue beli untuk kebutuhan konten juga sih, biar hasilnya makin bagus. Ini salah satunya. Jadi gue waktu itu beli ND filter. ND filter dari Telesin loh. Satu lagi mana ini? Atau emang cuma dapat 3? Ini kayak ada yang kurang 1 slot. Apakah begini? Oke guys, setelah gua cek di lapaknya ternyata memang tidak menjual bagian CPLS sih. Jadi ya nggak salah juga, cuman kan aneh ya kalau misal kita beli barang yang satunya kosong, kayak pasti kita mikir loh, kok nggak ada nih, padahal kan kita mikirnya udah dapat 1 set gitu. Ternyata pas gua lihat lagi deskripsinya tidak ada part yang seharusnya ada sih, ya nggak salah juga. Mungkin teman-teman yang penasaran, gue taruh linknya di deskripsi ya. Jadi gue beli barang ND filter dari Telesin. Kalau di sini tulisannya dapat CPL, terus ND8, ND16, ND32. Semakin besar ND-nya berarti semakin gelap sih hasilnya. Cuman tidak dapat bagian CPL-nya. Ya udahlah ya. Anggap aja gue beramal kalau kayak gitu. Terus, jadi ini dia barangnya. Agak gede sih. Ya, oke. Jadi gue kayak beli bracket gitu. Ini bisa langsung gue pasang sih sebenarnya. Jadi sebelum gue beli, gue lihat dulu di YouTube apakah gampang masangnya. Tapi ini gampang sih masangnya. Jadi kalau misalnya kita pakai bracket ini untuk Saber 250R yang Thailand itu, kita bisa pakai box up aja. Wow, berat juga. Tapi ya kualitasnya bagus ya pasti. Ini gue lokalan aja sih, Kucai. Not endorsement, tapi gue beli sendiri. Support lokal produk. Oke, ini dia motornya. Kondisi motornya sih sudah hampir full terestorasi sih, tinggal gue mau servis di bagian suspensi depan. Terus apalagi katanya sih ada yang rembes dikit, cuman gak begitu parah. Sama ini gue belum ganti body ini, sama ini juga belum nemu barangnya di mana. Sama ini sih undercoil ini juga gue udah beli. Ini kan tadinya warna hitam, cuman gue cat silver. Jadi hampir semua bodinya udah gue beliin sih, kecuali di bagian ini kanan kiri sama ini. Aduh, bagi teman-teman yang tahu deh, kasih ya linknya, saya butuh banget. Dan oh ya, windshield juga gue udah beli aftermarketnya, pakai punya MRA, lebih jenong. Terus apa lagi ya, udah deh langsung aja dipasang. Jadi nanti bracketnya itu dipasangin di sini, otomatis si area tanduk ini kita lepas. Jadi ya we'll see lah gimana nanti hasilnya ya. Kita buka dulu joknya.
ini. Oke guys, jadi kita pakai kunci pas. Kunci pas ukuran kalau di sini 12 ini pakai Tekiro. Oke, sudah lepas. Ini dia tanduknya. Nah, habis ini baru kita pasang si bracketnya tadi itu. Nah, ini dia, dan langsung pasang aja sih. PNP dia. Wow. Nah, ini dia nih udah dipasang. Oh ya, adjustable ya? Dimundurin udah ya? Oh iya, keren. Not bad lah, definisi bracket yang ya worth it lah. Cuman nanti gue pengen ganti bautnya nih, ternyata bautnya kayak kurang panjang gitu. Tapi ya overall sih kuat lah. Kurang lebih kayak gini guys. Siap touring banget kayaknya. Gitu. Jadi kan kalau bisa ada ini kita bisa bawa barang, kalau misalnya mau touring boncengan enak. Nah, tadi sudah pasang bracket di motor CBR gue, si Silver. Dan sekarang gue juga ingin membuka paket lagi. Tadi dapat kiriman ini dari Kawasaki. Kayak kebetulan banget. Ini, wah ada baju. Wow, baju kayak baju polo gitu dari Kawasaki. Wow, terima kasih Kawasaki Indonesia. Terus dapat topi dan udah itu aja. Wow, terima kasih Kawasaki souvenirnya. Topi Kawasaki sama ini kayak semacam polo cuman kayak bentuk jersey gitu. Gue tuh agak aneh ya kalau pakai topi tuh kayak. Dan ini dia salah satu paket touring lagi yang dimana kebetulan waktu itu apa namanya habis main ke RC Moto Garage, terus ya ini dia nih, kalian udah tahu ya nih bacanya apa, TCX. TCX itu adalah brand sepatu. Yang jelas ini adalah sepatu riding, ya sepatu riding yang proper. Dan modelnya, mari kita buka saja. Nama sepatunya Street 3R, warna hitam full black. Ini dia guys. Jadi ini sepatu casual yang dimana sebenarnya peruntukannya untuk riding dalam kota sih. Tapi kalaupun dipakai touring it's okay, no problem. Cuman dia bedanya nih non waterproof. Ada yang versi waterproofnya, cuman ini yang versi non waterproof. Jadi lebih ke water resistant lah. Kayak sepatu sneakers pada umumnya aja sih. Ini sizingnya mirip-mirip kalau misalkan punya sepatu Adidas. Ini mirip-mirip sizingnya. Cuman ini bedanya ini sepatu buat riding. Karena menurut gua touring itu wajib banget namanya. Kalau misalnya ya pakai sepatu ya, jangan pakai sandal. Aduh, jangan banget. Karena untuk keselamatan lah ya. Jangan aneh-aneh lah pokoknya. Ya modelnya tali ya sepatunya, jadi benar-benar kayak sepatu casual banget, kayak sepatu sekolah sih lebih tepatnya. Jadi sepatu ini bisa kalian pakai kalau mau jalan-jalan dalam kota, nge-mall, mejeng, riding, mobilan, apapun. Susah banget karena dia modelnya sangat low key banget. Gue tuh suka banget sama sepatu yang model begini, apalagi full hitam. Karena kalau misalkan kotoran tuh pertama nggak begitu di notice, kedua ya low key aja sih, nggak begitu ngejreng. Memang agak kaku sih sepatunya karena dia kan sepatu riding. Terus yang gue suka dari TCX ini yang sepatu Street R, dia outsole-nya begini guys, jadi nggak full rata gitu. Karena kebanyakan itu sepatu riding dia outsole-nya kayak rata. Jadi kalau misalnya di lantai ubin terutama, terus yang basah ya bukan becek, licin. Dia memang area sininya cukup tinggi karena buat melindungi mata kaki. Karena sepatu riding yang benar itu dia harus melindungi mata kaki, harus atas begini ya. Itu sepatu riding yang benar buat kotoran. Ya oke lah, begitulah kurang lebihnya. Kualitasnya oke, bagus. Sepatu casual tapi buat riding mantep. Warnanya macem-macem sih sebenarnya. Harus gua coba sih buat touring. Cuman dia memang minusnya bukan waterproof, tapi ada yang versi waterproofnya, cuman pasti lebih mahal. Ini harganya juga gue kurang lebih itu kalau tidak salah ya, harganya 2,5 jutaan. Ya kayak sepatu sneakers pada umumnya aja sih sebenarnya ya. Cuman ini peruntukannya untuk motor. Paling seperti itu dulu. Sekali lagi, kalau misal kalian suka dengan video gue ngebahas barang-barang touring, gadget atau ya aparel atau aksesoris motor untuk touring, kedepannya akan gue bikin jadi satu video begini biar enak gitu ya.
So ya paling segitu aja, sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.